rakyat udah tidak boleh diam lagi, memang harus marah. Aceh ini bukan nggak setia sebetulnya, paling setia, tapi paling dikhianati. Guys-guysku, balik lagi di Torpedo. Apa kabar kalian semua? Ini episodenya senang kali aku nih karena ini senator pertama yang datang ke Torpedo. Sebenarnya bukan datang, kita yang berkunjung. Ini lagi-lagi kayaknya ada ini efisiensi nih. Jadi kita nebeng nih di ruangan anggota DPD RI ini. Jadi kita menumpang fasilitas negara. Bang Azhari Cage, anggota DPD RI Dapil Aceh. Sehat Bang? Sehat insyaallah. Kita senang banget nih Bang, sudah diterima Bang. Kita bincang-bincang isu yang lagi hangat. Dan kita akan tarik benang merahnya dengan potensi migas dan dampaknya dengan masyarakat Aceh Bang. Kemarin kita baru lihat gedung Bundar nih rame-rame nih Bang, diciduk-cidukin sama dia ini. Apa yang Abang lihat Bang dari peristiwa ini? Dan sebenarnya ya 1 kuadriliun katanya Bang, hampir 1.000 triliun. Ya. Ngeri kali lah orang ini gasak-gasaknya ini Bang. Dari daerah gimana Bang lihatnya Bang? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya kita lihat ini adalah merupakan perilaku yang sangat luar biasa sudah ya. Tentu dalam hal ini rakyat sudah tidak boleh diam lagi, memang harus marah, dan aksi-aksi yang dilakukan oleh rakyat dan mahasiswa ini merupakan langkah yang wajar. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari daerah seperti kami Aceh. Aceh ini kami adalah penghasil minyak dan gas. Dan dulu waktu zaman jaya-jayanya itu kota Luk Somé sampai dikenal sebagai kota petrodolar. Karena gas terbesar, gas pertama yang ditemukan di Aceh. Sehingga bisa membiayai negara kan? Bisa menyumbang devisa terbesar untuk APBN, ya kan? Maka dalam hal ini juga sangat kita sayangkan dalam hal ini kan. Karena banyak daerah, terutama di Aceh, kita bilang di luar daripada Aceh dulu, itu kuota daripada minyaknya itu masih sangat kurang, sehingga kendaraan itu antri di SPBU, malah kadang-kadang antrinya berjam-jam, lama-lama sampai ke tempat pengisian malah sudah habis. Nah, kan? Tetapi perilaku yang dilakukan oleh Pertamina yang seperti ini kan sangat menyakitkan. Benar. Maka dalam hal ini tentu wajar ada reaksi-reaksi yang dilakukan oleh rakyat, oleh mahasiswa terhadap kejadian oplosan ini. Aku dapat informasi juga di Singkil itu Bang, ada 2-3 hari kosong tuh Bang. Susah orang tuh nyari-nyari untuk berlayar untuk ini. Ya. Itulah dampaknya sangat luar biasa, mulai daripada dampak kendaraan yang di darat. Habis itu dampak yang didapatkan oleh masyarakat juga yang nelayan. Nah, kan itu sering sekali kekurangan daripada solar. Masyarakat nelayan itu sampai tidak melaut berminggu-minggu karena tidak ada bahan bakar solar untuk melaut. Apalagi kemarin saya dapat informasi di Aceh, yaitu di Kecamatan Sunudun di Aceh Utara, itu menjelang puasa mereka malah nggak bisa pergi melaut karena tidak ada yang namanya minyak solar. Itu bagi nelayan. Belum lagi kita bilang petani. Nah, petani itu kan mesin pembajak sawah, habis itu mesin pemotong padi. Itu kan bahan bakarnya juga dari BBM, kan? Dan itu juga terkendala. Maka dalam hal ini kebijakan daripada Gubernur Aceh kemarin, yaitu yang meminta agar barcode dalam pengisian BBM ini di SPBU agar dihapuskan. Karena kenapa? Karena ada mempunyai dampak kendala. Kalau misalnya Pertamina mengatakan bahwa ditakutkan ada permainan dengan tidak adanya barcode, malah ini sekarang terbukti yang terjadi permainannya di Pertamina, kan? Maka dalam hal ini merupakan suatu jawaban dari BPH yang tidak masuk di dalam logika, gitu. Bang, ya. Pertamina ini kan kasusnya ini sangat-sangat melukai
banyak hati masyarakat Bang ya, terutama orang-orang Aceh karena tidak bisa dipungkiri Aceh itu termasuk penghasil migas. Ya. Di satu sisi di Aceh itu saya dengar banyak penolakan soal aplikasi My Pertamina itu soal barcode. Karena itu dianggap membatasi lah. Mereka kan banyak petani, pelaut, nelayan. Di sisi lain ternyata produk Pertaminanya sendiri itu oplosan Bang. Itu bagaimana sih Abang mendengar aspirasi dari rakyat Aceh itu? Jadi sebetulnya Aceh itu kita dalam hal minerba itu diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 nomor 11 tahun 2006, yaitu pasal 156 tentang minerba, dan juga kita ada PP nomor 23 tahun 2015 tentang migas tentang pembagian hasil minyak dan gas bumi. Jadi Aceh itu sebetulnya khusus dia. Maka Pertamina juga sebetulnya harus memperlakukan perlakuan khusus pada Aceh. Agar segala permasalahan yang terjadi di Aceh masa lalu itu dapat teradam dan menuju era baru, era kesejahteraan. Tetapi dengan hal Pertamina ini mengambil sampel atau contoh terhadap Aceh dan 3 provinsi lainnya, yaitu 4, yaitu memperlakukan barcode isi BBM. Ini sungguh sangat mengecewakan kami Aceh. Dengan perlakuan barcode tersebut, bukannya bagus, tapi malah Aceh pengelolaan minyak, distribusi minyak atau minyak yang didapatkan oleh masyarakat itu tambah kacau, menyusahkan. Nelayan itu kesulitan mendapatkan minyak. Petani untuk bajak sawah dan potong padi itu kan, itu kesulitan mendapatkan minyak. Dan masyarakat umum mobil itu antri berjam-jam di SPBU. Sesudah antri berjam-jam, tahu-tahu sampai ke SPBU habis minyak. Ini merupakan kendala, ya kan? Orang mau kerja jadi susah. Jadi susah. Akhirnya waktu habis, pendapatan berkurang gara-gara antri minyak. Tahu-tahu sampai ke tempat minyak habis. Kecewa tidak? Siapapun ini akan kecewa. Dan kenapa contoh atau sampel tersebut dilakukan terhadap Aceh dan 3 provinsi lainnya, sehingga sekarang baru berlaku seluruh Indonesia kan. Dulu kan dikasih contoh kepada Aceh. Dan kenapa waktu PON kan di Aceh itu awalnya berlaku barcode, waktu tibanya PON boleh tidak ada barcode. Karena ada masyarakat luar Aceh yang datang ke Aceh untuk memudahkan ini itu segala macam. Berarti itu kan bukan aturan, nah kan? Berarti itu kan percobaan, kan? Jadi bukan aturan undang-undang yang mengatur. Jadi hal seperti ini setidak-tidaknya harus Pertamina itu harus duduk bermusyawarah dengan pemerintah Aceh, baru bersepakat menjalankan setelah disetujui oleh pemerintah Aceh sebagai representasinya rakyat Aceh. Aceh ini harus kita ketahui bersama merupakan ladangnya minyak dan gas. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Aceh itu dibor saja buminya, tanahnya seperti bor, sumur bor, itu keluar minyak. Seperti di Perlak, ya kan? Aceh Timur, di Matang, Kabupaten Birun. Itu makanya Allah menciptakan Aceh berlimpah dengan kekayaan alam yang luar biasa, dengan minyak yang luar biasa, dengan gas. Sebaru-baru ini juga kita ketahui ada Blok Andaman 1, Blok Andaman 2 kan yang dieksploitasi oleh Mubadala Energi kan. Sehingga ini merupakan langkah-langkah yang luar biasa yang perlu kita apresiasi. Jangan langkah yang telah luar biasa yang telah diambil pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Aceh
lalu dikotori dengan kebijakan-kebijakan Pertamina yang tidak memihak kepada rakyat. Itulah yang ingin diharapkan oleh masyarakat Aceh. Ada rasa keadilan, rasa transparan, dan diperlakukan secara adil. Dengan pengungkapan di Kejagung ini, kan kita akhirnya tahu bahwa ada pengoplosan. Nah, ada nggak analisa abang bahwa sebenarnya pengaturan barcode ini ya biar agak kesulitan ya kan, malas juga kita input nomor back, nomor plat segala macam ya kan, biar pindah kita ke Pertamina harganya Pertalite ternyata. Ada nggak dugaan abang? Ada. Emang dengan terbongkarnya kasus ini, kita malah jadi curiga ini. Jangan-jangan barcode tersebut diciptakan untuk menjual oplosan yang dijadikan pertama kan. Karena kan waktu perlakuan barcode itu tidak semua masyarakat itu mempunyai HP yang canggih, ya kan? Dan tidak semua masyarakat itu pandai untuk mendownload aplikasinya kan, mendaftarnya. Dan kadang-kadang mereka juga pinjam mobil orang, mobil tetangga, sehingga kadang-kadang tidak minta barcode kan, sehingga pengisinya ya ke Pertamax tersebut. Jangan-jangan barcode ini merupakan salah satu cara dari Pertamina adalah untuk biar Pertamax itu banyak terjual. Pertamax kan non subsidi, sedangkan Pertalite dan biosolar itu merupakan subsidi kan. Maka dalam hal ini kita inginkan adalah benar-benar transparan dalam kasus ini, dan dia sebagai senator perwakilan daripada rakyat Aceh mengharapkan agar Aceh itu diperlakukan secara adil, jangan tidak adil. Dan juga dalam rapat paripurna waktu pelantikan Gubernur Aceh di depan Menteri Dalam Negeri, Mualim selaku Gubernur Aceh telah menyatakan meminta agar barcode pengisian BBM di Aceh dicabut, dan hendaknya ini ditindaklanjuti oleh Pertamina. Jangan malah menyurati pemerintah Aceh dengan berbagai alasan yang menurut logika itu tidak ketemu. Mungkin demikian. Tadi Bang, ini kan soal Pertamina, udahlah kita sudah dapat gambaran. Kemudian kita masuk ke efisiensi anggaran. Dan kita tahu berdasarkan data BPS itu 2022 Aceh itu 10 provinsi itu ranking 6 termiskin di Indonesia. Gimana Bang? Abang melihat daerah Abang itu dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi keuangan yang kemudian mendapat efisiensi itu Bang? Otsus dipotong 1,5 miliaran Bang ya? 300 semuanya DAK sama 350 M. Ya. Jadi begini, terhadap masalah efisiensi anggaran ini, kita melihat Aceh hari ini, pemerintah pusat memang membutuhkan full perhatiannya ke Aceh. Karena kalau di Indonesia itu nomor 6, di Sumatera nomor 1 termiskin. Lalu kenapa Aceh ini miskin? Ini ada sejarahnya. Mana Bang? Kita ini didera oleh konflik yang berkepanjangan di Aceh, dan ditambah dengan kejadian tsunami. Ya kan? Sehingga dulu mungkin ke pelosok-pelosok itu kan sulit tuh ditembus karena berdasarkan konflik. Baru setelah damai seperti ini, data BPS, data apa nama dia itu? Data BPJS, data kependudukan. Data kependudukan, data aksesnya ini baru diketahui secara pasti kan. Sehingga terekspos lah. Maka dengan adanya damai ini, sehingga Aceh diberi hak kewenangan itu memperoleh dana khusus, yaitu 2% dari DAU nasional, yaitu berlaku dari mulai 2006 sampai 2027. Kan nanti ini kan tahun terakhir. Di 2026 ini tahun terakhir. Jadi sisa daripada 1%.
1% itu dari 2006 ke 2023 itu 2%. Dari tahun 2023 ke 2027 itu menjadi 1%. Otomatis kan sudah berkurang. Dengan berkurang sekarang dana yang didapat oleh Aceh dari dana OSUS ini terjadi lagi efisiensi anggaran, ya kan? Padahal ini dana OSUS, dana yang diamanahkan oleh undang-undang, ya kan? Nggak boleh diutak-atik, Bang, ya? Mempunyai hak khusus. Dana OSUS Aceh, dana OSUS Papua itu sebenarnya nggak boleh dipotong, ya kan? Harus diberlakukan secara khusus dia. Kalau yang lain-lain silakan dipotong, ya kan? Tapi kalau dana OSUS ini karena aturannya jelas, undang-undangnya jelas, penggunaannya juga jelas, sudah diatur sedemikian rupa. Berdasarkan undang-undang ini sebetulnya tidak boleh dilakukan efisiensi. Maka ini menjadi tugas daripada saya sebagai senator dari Aceh, Dapil Aceh, perwakilan Aceh untuk menyuarakan kepentingan daerah. Tugas daripada gubernur Provinsi Aceh untuk menyampaikan kepada Presiden. Tugas daripada DPR RI untuk menyampaikan kepada Menteri Keuangan dan seluruh pemangku kepentingan bahwa kondisi Aceh ini saat ini dalam kondisi penduduknya, keuangannya tidak baik-baik saja. Butuh perhatian yang lebih, butuh perhatian yang luar biasa, dan kewenangan-kewenangan yang ada ini perlu dipertahankan, perlu dijalankan sebagaimana pengaturan undang-undang tersebut. Sejauh ini komunikasinya udah sampai mana, Bang? Sejauh ini karena pemerintahan baru ya baru dilantik Mualim itu dengan Wagub baru dilantik kemarin, kita juga baru-baru ini juga mengetahui tentang masalah efisiensi tersebut terhadap dana OSUS. Ini akan kita suarakan dan sudah kita suarakan. Selanjutnya nanti mungkin secara DPR RI ataupun kita secara DPD RI nanti akan kita duduk runding secara Forbes Aceh, yaitu perwakilan DPD 4 orang dan DPR 13 orang dari Aceh, akan kita duduk, kita bicarakan. Mungkin akan kita jumpai Menteri Keuangan untuk menyatakan keberatan terhadap pemotongan dana OSUS yang dilakukan terhadap Aceh. Bang, sepekan yang lalu foto profil WA Bang itu masih sendiri dengan jas dan pin DPD. Belakangan ini ku tengok udah ada Pak Prabowo di sana. Ini dia. Ini dari Oktober sampai sekarang udah mulai banyak suara-suara di elemen masyarakat sipil maupun di para politisi yang mengkritisi kebijakan efisiensi. Apalagi dengan dibentuknya BPI dan Antara. Banyak juga yang meragukan bahwa benar nggak efisiensi ini pada akhirnya akan membawa kesejahteraan. Abang yakin kepemimpinan Pak Prabowo ini bukan membawa Aceh di belakang, justru di depan? Jadi persahabatan Aceh dengan Pak Prabowo itu ini sudah luar biasa. Dan itu foto saya dengan Pak Prabowo itu foto lama sebelum beliau menjadi presiden. Maka dalam hal ini kami sudah sering bertemu. Saya, Mualim itu sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Prabowo. Dan melihat daripada karakter Pak Prabowo, emang Pak Prabowo ini tulus dia. Terhadap bangsa Indonesia ini, terhadap rakyat dia tulus. Terhadap permasalahan efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini, memang ada yang merasa puas, ada yang merasa tidak puas, pro dan kontra itu biasa. Tapi tujuan daripada Pak Prabowo ini adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Contoh makan gratis itu merupakan suatu program yang bagus. Tapi juga perlu perhatian, jangan sampai anak di sekolah makan gratis, bapaknya di rumah, pulang ke rumah nggak makan. Itu juga perlu penanganan yang serius yang dikombinasikan dengan makan gratis tersebut. Terhadap efisiensi anggaran yang dilakukan, ini merupakan langkah yang berani dan luar biasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Memang harus kita ketahui. Birokrasi kita selama ini banyak sekali sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Kadang-kadang ada melakukan rapat-rapat yang tidak penting, biaya makan, ini itu segala macam.
Habis itu perjalanan dinas yang nggak penting ada juga dilakukan. Maka dengan FSSC ini pada tahun 2024 ini kan memang agak kalang kabut sedikit. Tapi Pak, saya yakin pada tahun 2025 ini akan normal. Dan ada tujuan-tujuan daripada Pak Prabowo dengan FSSC anggaran ini yang akan dicapai dengan penghematan tersebut. Apalagi memang saya akui berat beban Pak Prabowo untuk saat ini karena dalam hal menjalankan FSSC anggaran dan juga dalam hal anggaran APBN. Karena APBN juga ada di tempo bayar utang kan. Iya, tahun ini juga. Sedangkan program-program janji-janji kampanye daripada Pak Prabowo kan perlu beliau jalankan juga secara pelan-pelan, ya kan. Maka kementerian-kementerian, lembaga-lembaga dan termasuk pemerintahan provinsi dan kabupaten kota ini perlu melakukan penghematan terhadap sesuatu yang mungkin dulu tidak dibutuhkan, tidak diperlukan. Untuk saat ini marilah kita jaga sama-sama, kita pelankan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang lebih besar. Sebenarnya pertanyaanku, aku belum lihat fotonya, Fik. Foto Bang Sagi aku belum lihat, ada belum WA-nya. Yang jadi pertanyaan itu Pak Prabowo muda apa? Enggak. Apa sebelum perjanjian Helsinki itu? Enggak, sudah. Oh, sudah selesai. Sudah. Oh iya. Karena itu waktu di KPU dulu. Oh, di KPU. Siap. Di KPU 2019 Bang ya? Apa 2024? 2018 kalau nggak salah. 18 ya. Berarti Pak Prabowo itu memang sebenarnya secara karakter itu dekat lah dengan rakyat Aceh, Bang ya? Iya. Wah, mantap. Ya, banyak, ada beberapa sebetulnya. Bang, Ya. ini kita juga lagi sampai pada yang aktual, Bang. Ya. Sekarang kan lagi ramai nih, RUU TNI. Ya. Abang sebagai ex tokoh GAM Ya. melihat RUU TNI ini, Bang. Iya. Di mana di salah satu pasal itu mungkin teman-teman bisa ralat. Pokoknya intinya bahwa TNI menjadi alat keamanan negara. Ya. Kalau rakyat Aceh, Bang, melihat undang-undang RUU tersebut itu seperti apa, Bang? Kebetulan saya belum baca terhadap draft RUU daripada TNI tersebut. Tetapi saya berpendapat TNI adalah pertahanan luar. Ya. Ya kan, dia tetap menjadi fungsinya sebagai menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai pertahanan luar. Sedangkan yang mengatur daripada keamanan di dalam negeri ini merupakan tugasnya polisi. Ya kan? Jadi intinya yang bahwa kita ini harus saling mengerti bidang tugas. Kalau tidak bentrok. Kalau misalnya TNI juga mengatur keamanan di dalam, lalu tugasnya polisi ini apa? Nah, kan? Maka dalam hal ini nanti akan saya berjali lebih lanjut tentang masalah draft RUU tersebut. Kebetulan saya belum baca, kan, belum berani berkomentar karena tidak mengetahui. Karena memang belum saya ketahui secara persis. Tetapi intinya fungsi TNI itu adalah untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Dia menjadi pertahanan luar. Ada negara asing ini itu sama mereka yang memenangi. Sedangkan tugas di dalam ini adalah tugasnya polisi. Dan tugasnya di pemerintahan adalah tugasnya eksekutif. Kan? Tugasnya eksekutif siapa? Tugasnya eksekutif berdasarkan hasil pilihan rakyat. Tugasnya DPR, DPD juga legislatif merupakan hasil pilihan rakyat. Semuanya sudah ada jalurnya masing-masing. Sudah ada rampungnya masing-masing. Hendaknya jalurnya tersebut, rampungnya tersebut benar-benar diperhatikan agar ini berjalan sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku. Koridor-koridor aturan yang berlaku. Karena negara ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus akui bahwa negara ini diaturkan berdasarkan keputusan politik. Ya. Presiden dipilih berdasarkan keputusan politik. DPR dipilih berdasarkan keputusan politik.
DPD berjaya dipilih berdasarkan keputusan politik. Hasil daripada keputusan politik tersebut, DPR Presiden itu mengatur menteri-menteri berdasarkan keputusan politik juga. Akan meletakkan Panglima TNI, Kapolri dan lain berdasarkan keputusan politik. Maka kompromi daripada keputusan politik ini jadilah keputusan aturan, undang-undang, ini itu segala macam kan. Ini logika yang kita bilang. Kan? Maka dalam hal ini kita inginkan adalah kita berbangsa dan bernegara ini tetap aman, tentram ya kan. Hendaknya semuanya menjaga porsi-porsinya yang menjadi bidang tugasnya masing-masing. Bang, aku tarik benang merah pertanyaan Bang Fatan tadi. Sebagai tokoh GAM, dan pasti GAM dulu banyak bersentuhan dengan TNI. Nah sekarang ada perluasan posisi di jabatan sipil. Dari yang tadinya 10 posisi menjadi 15 posisi. Artinya akan lebih banyak kolonel, brigjen, maijen yang nanti akan mengisi pos-pos sipil. Ini masyarakat Aceh dalam pandangan abang, pasti abang dulu punya pasukan kan bang, melihat TNI ini sayang, setengah sayang, udah cinta atau benci tapi rindu sebenarnya. Jadi begini, bagi kami yang pernah memberontak terhadap Republik setelah terjadi damai MU Helsinki, bagi kami ini sudah selesai. Kan, jadi bergabung kembali dan permasalahan antara dendam ini itu segala macam itu sudah selesai. Maka dalam hal ini sekarang bagaimana cara melihatnya? Saya melihat tidak dalam kacamata kombatan, karena saya anggap yang dulu sudah selesai. Kan? Apalagi sekarang kita bersahabat kan. Saya melihat sebagai salah seorang senator, saya melihat sebagai salah seorang rakyat Indonesia, bahwa porsi-porsi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan koridornya masing-masing. Kalau misalnya terlalu dipaksakan militer ke dalam urusan sipil, maka ini agak rancu nanti. Bisa jadi akan seperti sebelum reformasi. Kita tidak ingin juga hal-hal sebelum reformasi ini kembali. Sejarah terulang. Sejarah terulang. Maka dalam hal ini, karena saya belum melihat secara langsung dan membaca draft secara langsung tentang RUU TNI tersebut, maka saya tidak berani berkomentar banyak. Takutnya nanti yang saya komentari itu ternyata tidak ada dalam draft tersebut kan. Maka dalam hal ini saya sebagai mantan kombatan, karena ini kita sudah suasana damai, ya kita ikuti. Sebagaimana aturan yang berlaku saat ini. Udah selesai lah berarti bang ya? Masa lalu tuh bang ya? Masa lalu. Kalau kita lihat kan speech-nya seluruh pejabat itu kan selalu dimulai dengan Sabang sampai Maroke. Road. Miangas sampai Pulau Rote. Sampai Pulau Rote. Tapi nampaknya kalau kita lihat fakta yang terjadi, yang faktual, yang paling terbelakang pembangunannya itu di ujung-ujung sini kan. Ya. Sebenarnya gimana sih bang untuk menyuarakan itu senator ini lebih kuat? Ya itulah. Agar pemerintah melakukan koreksi. Tapi kamar sebelah tak mau lebih nyaring DPD ini bang, coba. Makanya inilah kan. Sebetulnya ini kendala. Kita harus belajar dari pengalaman. Bagaimana sejarah Aceh, bagaimana sejarah Papua, kan? Bagaimana sejarah Maluku, ya kan? Sebetulnya ini kenapa mereka keras dan kenapa mereka sampai memberontak. Ini tentu ada hal, banyak hal yang terjadi. Seperti Papua, emasnya diambil, tanah dikorot, masyarakatnya miskin, infrastrukturnya parah, ya kan? Ini realita yang bilang. Begitu juga kita Aceh. Apa yang nggak ada dikasih Aceh untuk Republik? Sumber daya alam. Sumber daya alam luar biasa diambil untuk devisa negara. Waktu zaman awal kemerdekaan Aceh, kemerdekaan Indonesia, Aceh itu menjadi modal kemerdekaan dari Republik Indonesia. Enggak ada uang untuk pesawat, kasih uang oleh rakyat Aceh untuk beli pesawat.
nggak ada uang untuk Bank Indonesia menjadi BI disumbang Rakyat Aceh. oleh rakyat dan masyarakat Aceh. Pengorbanan Aceh sebetulnya untuk Indonesia ini luar biasa. Ya. Aceh ini bukan nggak setia sebetulnya, paling setia. Paling setia. Kan? Tapi paling dikhianati. Tapi paling dikhianati. Maka sekarang juga seperti kita ketahui bersama. Ini dana OSUS yang jelas-jelas diatur oleh undang-undang. Dipangkas juga dalam efisiensi ini. Jadi di mana kekhususannya? Di mana lex spesialisnya yang telah diatur dengan undang-undang? Maka dalam hal ini saya sangat menyesalkan terhadap Menteri Keuangan yang memangkas dana OSUS tersebut yang sebetulnya tidak bisa diganggu karena itu merupakan yang diatur secara aturan tersendiri di dalam undang-undang dan telah diberikan hak sepenuhnya untuk Aceh. Kira-kira pemotongan dana buat Aceh itu Pak Presiden tahu nggak, Bu? Tahu. Saya rasa tahu, cuman karena mungkin beliau ingin mendengarkan suara penolakan ya dari Aceh. Nanti baru beliau mengambil kebijakan. Nggak apa-apa, kita suarakan, ya kan? Dan Gubernur telah menyampaikan juga, DPR RI akan menyampaikan juga. Ya kita namanya saya ini perwakilan daerah. Ya kan? Di pusat. Tentu saya harus membela kepentingan daerah. Kalau saya tidak membela kepentingan daerah, tidak membela rakyat saya di daerah, saya bukan perwakilan daerah. Bukan perwakilan daerah. Namanya perwakilan pengusaha DPP. Ya kan? Nah, jadi intinya dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita tidak boleh mengkhianati daerah sebagai senator dan kita tidak boleh mengkhianati rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada kita. Mantap. Mualim sendiri sikapnya gimana, Bang, melihat efisiensi ini? Mualim kebetulan kan baru pelantikan kemarin. Kan baru pelantikan kemarin dan rencana setelah itu melantik Bupati Wali Kota, habis itu retret. Baru kemarin beliau pulang, habis itu langsung puasa kan. Di bulan Ramadan melakukan sabari-sabari dan beliau sudah mengetahui ini dan beliau sudah melakukan langkah-langkah. Dan nanti beliau juga akan menyampaikan kepada Pak Prabowo tentang hal-hal yang terkait dengan kepentingan dan kekhususan Aceh. Paten. Nah, itu dia tadi guys, teman-teman Torpedo. Jadi kita mendapat lah ya pandangan banyak insight dari Bang Azhari Cage. Bang Azhari Cage, bagaimana sih kondisi di daerah dan masyarakat Aceh itu terhadap isu-isu faktual yang terjadi di pusat, di Pertamina. Waduh, udah mengecewakan rakyat Aceh. Kemudian ya RUU TNI, kalau bisa rakyat Aceh berharap sesama bus jangan saling mendahului. Ya udah, maksudnya sebagai alat pertahanan negara, Bang Cage juga berharap ya udah sebagai pertahanan negara saja, jangan memasuki ke ruang-ruang sipil yang terlalu dalam. Kemudian terakhir itu soal apa tadi, Bik? Soal efisiensi anggaran. Aceh itu punya sejarah yang berbeda dengan beberapa provinsi di Indonesia. Nah, Bang Cage berharap kekhususan itulah yang sudah disepakati dan dicantumkan dalam undang-undang harus dijaga. Aku paham betul gimana perasaan Bang Azhari Cage sebagai anggota DPD RI, perwakilan dari daerah. Karena suara daerah-daerah harus sampai ke pusat, Bang. Kita berharap teman-teman semua tetap jaga ruang percakapan publik, tetap semangat, jaga kewarasan untuk demokrasi yang lebih baik. Kita ketemu di Torpedo berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.